Ya pemirsa, Anda kembali di Indonesia Business Forum bersama dengan saya Sela Alexandra. Saya akan saya ke Bu Irma, saya ke Pak Saleh dulu nih. Oh enggak, ke Bu Irma tadi ketahan. Ke Pak Saleh dulu deh. Iya, Pak iya. Saleh, ini Anda waktu itu menjadi Menteri Perindustrian di periode 2014 sampai 2016. Kalau saya melihat track record Anda waktu itu sering banget datang berkunjung begitu ya ke industri tembakau. Betul. Anda melihat memang industri tembakau itu salah satu penopang atau bagaimana? Iya, saya kira kan industri rokok ini kan adalah industri padat karya yang mempekerjakan tenaga kerja yang cukup banyak. Nah, memang waktu itu ketika masih ada di dalam, saya ingin lihat langsung, jadi datang ke beberapa industri rokok, lihat di sana, lihat bagaimana mereka apa. Dan itu betul-betul ada yang satu kota itu hampir lebih dari 50% penduduknya kerja di salah satu perusahaan tersebut. Nah, itu saya saksiin sendiri. Nah, tapi dan kembali lagi tadi industri rokok kita ini tembakau dan turunannya apa segala macam termasuk cukai ini kan menyumbangkan Cukai terbesar begitu ya? Buat APBN kita kan Tinggi. fiskalnya kan cukup besar. Zaman saya waktu itu 160 triliun. Saat ini iya Sudah 200. waktu zaman saya itu 160. Nah, saat ini 2024 itu kan kira-kira sekitar 216 triliun. Ya. Sebelumnya di 2023 itu 213 triliun. Nah, memang di dalam 2 tahun terakhir ini justru cukainya itu justru tidak mencapai targetnya yang sesuai target yang ditetapkan, kurang malah hanya kira-kira sekitar 96 apa 97% aja dari target yang ditetapkan. Nah, saya kira kan ini cukup besar. Di samping itu tenaga kerja yang terkait dengan industri rokok mulai yang baik langsung maupun tidak langsung itu kan ada sekitar hampir 6 juta. Ini yang tentu juga menjadi satu masalah utama, terutama termasuk Bu Irma dan teman-teman di Senayan sana, ya itu menjadi salah satu perhatian karena apa? Tenaga kerja yang cukup banyak. Nah, memang di satu sisi tentu ada dari sisi kesehatan apa segala macam, tentu ini kan selalu bertolak belakangnya sehingga nah tentu ini ya kembali lagi ya kita lihat artinya plus minusnya apa segala macam. Tapi yang paling utama adalah kita harus memikirkan saudara-saudara kita yang bekerja di sana. Di samping itu juga ya pemasukan buat negara. Ya sampai saat ini saya kalau ngobrol dengan teman-teman di Kementerian Keuangan, ada enggak untuk mencari alternatif untuk pengganti daripada cukai tersebut untuk pemasukan yang sekitar hampir sekarang kalau misalnya ditetapkan 230 triliun ya. Kalau nggak salah. Nah, itu ada nggak penggantinya? Dan juga ada nggak untuk mencari alternatif untuk pekerja yang hampir yang terkait semua itu sekitar hampir 6 juta itu ada nggak? Nah, ini kan salah satu masalah. Nah, di samping itu juga itu kan yang untuk dari cukai yang ada di dalam negeri. Di samping itu juga kita kan ekspor juga. Ekspor itu dari devisa yang dihasilkan kan cukup besar. Nah, ini yang tentu ada ekspor kita itu terutama ke ada 5 negara utama yang paling besar itu Filipina, Kamboja, Vietnam, Singapura maupun Jepang itu kan cukup besar. Nah, kalau digabungkan antara yang cukai yang di dalam negeri termasuk yang di yang devisa itu kan sangat-sangat besar. Nah, buat saya adalah yang paling utama adalah pengendalian daripada peredaran rokok ilegal. Itu yang justru harus difokuskan. Jangan kita mencari untuk artinya menembak di kebun binatang. Carilah yang di tempat yang misalnya untuk peredaran rokok ilegal yang kita tahu jauh lebih besar. Nah, dari data yang saya punya dapat dari teman tapi itu. Pak Saleh, singkat saja ini kalau Anda melihat 10-15%, kalau tadi menurut Bu Irma adalah harus diberikan stimulus begitu ya Bu Irma ya. Betul. Tapi menurut Anda apakah ini harus diberikan stimulus untuk peringanan? Ya, saya kira kan bagaimanapun harus diberikan insentif-insentif agar
industri ini betul-betul selain bisa para pekerja ini bisa betul menikmati. Kan saat ini dengan cukai yang begitu besar, kalau nggak salah sekitar hampir 70% apa 75% itu kan untuk ke pemerintah. Betul. Di industrinya sendiri dapat paling hanya sekitar 25 apa 30%. Nah, belum lagi itu dipotong sana sini. Akibatnya apa? Akibatnya ya para pekerja ini mendapatkan yang nilai yang kecil. Ini yang tentu harus itu. Nah, kalau misalnya pemerintah bisa dalam hal ini law enforcement-nya, penegakan pengawasannya segala macam terhadap peredaran rokok ilegal, itu kalau misalnya itu kalau misalnya dari data itu kira-kira hampir 10% daripada peredaran rokok ilegal itu misalnya katakan misalnya 230 triliun. Kalau bisa itu 10%-nya kira-kira antara 20 sampai 25 triliun setiap tahun yang didapat. Tapi kan yang terjadi rokok ilegal ini kan terjadi akibat dari cukai yang terus naik, harga rokok yang terus naik. Nah, sebenarnya dengan cukainya naik, saya pernah berkomunikasi dengan salah satu pemilik pabrik rokok, industri rokok, yaitu dengan harganya naik, ini akan mematikan industri-industri rokok yang kecil-kecil. Oke, baik. Yang kecil-kecil. Nah, akibatnya apa? Nanti yang hidup kan tinggal yang besar. Ya padahal yang besar ini juga nggak mau, karena apa? Dia bilang kalau saya sendiri nanti dibilang saya monopoli. Oke. Ini juga harus menjadi perhatian. Menjadi perhatian, tapi saya juga pengen tahu dari ekonom Pak Fit. Pak Fit, Anda melihatnya gimana nih? 10-15% ini ketinggian atau bagaimana dengan kondisi seperti ini? Dan juga kita lihat sekarang ini kan rokok ilegal begitu banyak, begitu marak di pasaran akibat rokok dari yang legal ini mahal banget gitu Pak. Anda melihatnya gimana Pak? Mungkin saya akan memberikan gambaran besarnya dulu dibandingkan dengan langsung menjawab. Ini adalah pernyataan yang selalu saya sampaikan. Selama penerimaan pajak di Indonesia dari komponen yang lain ya, PPH lah sebetulnya, itu masih rendah, permasalahan rokok ini tidak akan selesai. Berarti harus diberesin dulu PPH-nya? Semua, kenapa? Silakan cari di negara mana yang kontribusi dari penerimaan cukainya itu bisa sampai 10%. Saya masih belum melihat tuh. Itu baru cukainya saja itu sekitar 10% dari total penerimaan negara. Total penerimaan pajak dan cukai, ya. 10%. Itu belum dimasukkan dengan PPN, ya. Karena di dalam rokok itu ada beberapa komponen, ada cukai, ada pajak rokok, ada PPN untuk rokok, belum lagi PPH dan PPH yang ada untuk orang dan industri yang bekerja di bidang tersebut. Jadi let's say kita fokus ke cukai 10%. Saya masih belum pernah lihat negara yang kontribusi penerimaan dari satu sektor tembakau itu sampai 10%. Masih belum pernah lihat. Apa implikasinya? Implikasinya adalah kebijakan cukai ini itu akan sangat sulit untuk diarahkan kepada kesehatan. Nah, saya akan masuk ke poin kedua. Cukai itu dikenakan untuk satu barang yang konsumsinya harus dikendalikan. Ya. Tujuan utama cukai itu adalah untuk pengendalian. Namun untuk kebijakan cukai ini efeknya banyak. Ada 4. Saya mengutip ada salah satu direktur di Bea Cukai mengatakan kayak gini kira-kira Mbak. Kebijakan cukai itu ibaratnya poligami. Kenapa poligami? Susah untuk berbuat adil. Berbuat adil itu apa? Karena ada 4. 4 yang satu adalah satu kesehatan harus dikendalikan. Yang kedua adalah tenaga kerja. Yang ketiga adalah penerimaan negara. Yang keempat adalah rokok ilegal. Nah, ketika pemerintah berusaha untuk mengendalikan konsumsi pro kesehatan, maka ada implikasinya terhadap 3 poin lainnya. Tenaga kerja dulu Pak. Kalau penerimaan negara itu sebenarnya bisa dilakukan hand in hand, berbarengan, ya. Jadi kalau ya sudah pasti yang namanya
ketika cukai dinaikkan, maka harga naik. Ya, jika harga cukai dan harga minimum, karena di Indonesia itu super kompleks. Harga dan harga minimum, HJ minimumnya ya, dan cukainya itu naik, maka harga rokok akan naik, permintaan turun, produksi pasti akan turun. Ngapain orang memproduksi lebih banyak dibandingkan yang diminta? Akibatnya apa? Ya, satu sisi legal, di sisi yang lain tenaga kerja. Nah, pusingkan pemerintah karena ada 4 ini. Oke, baik. Nah, pertanyaan apakah 10 atau 15% itu ketinggian? Pak, Sebetulnya ya. tahan dulu ya. Sepertinya kita akan bahas kembali dan jabarkan lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.